Kali ini kita akan belajar terkait tutorial penggunaan SPSS gitu ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali mendengar apa sih SPSS gitu ya. SPSS ini identik dengan sebuah software statistika yang mana pertama kali dibuat tahun 1958 oleh Norman Honey, kemudian C. Hadley Hull, dan Dale Haben. Ketiganya ini adalah mahasiswa dari Stanford University. Kemudian software ini menjadi populer setelah diterbitkannya user manual SPSS oleh penerbit terkenal yaitu McGraw-Hill. Nah, pada awalnya si SPSS ini digunakan untuk mengolah data ilmu sosial, sehingga SPSS singkatan dari Statistical Package for the Social Sciences. Nah, tapi sekarang sudah diperluas penggunaannya untuk berbagai ilmu dan untuk melayani berbagai jenis user. Oleh karena itu, SPSS sekarang kepanjangannya menjadi Statistical Product and Service Solution. Seperti itu. Jadi, ketika teman-teman sudah mendownload si SPSS, pasti tampilan awalnya akan seperti ini. Jadi, di SPSS itu ada yang namanya data editor. Itu punya dua bagian, yang mana di sini, di bagian bawah ini ya, kelihatan ya, ada data view dan ada variable view. Nah, di data view itu sendiri nantinya, teman-teman untuk menginput data statistik. Jadi inilah yang selalu tampil di layar awal gitu. Jadi nanti teman-teman menginput data statistiknya tuh di data view. Kemudian kalau di variable view, teman-teman itu menginput variabel statistik. Bagian ini digunakan hanya pada saat mendefinisikan variabel-variabel. Nah, kemudian jika teman-teman belum menginputkan data apapun, maka yang pertama kali dibuka adalah si variabel view. Kemudian pada tempat ini dilakukan penginputan variabel ya, jadi bukan data. Setelah selesai nih proses selanjutnya, teman-teman bisa nih memasukkan datanya di data view. Nah, jadi jika ada bagian data ya, maksudnya bagian data yang akan ditambahkan atau dihapus atau diedit, semua dilakukan di area data view. Kalau di area variable view itu, teman-teman nanti untuk mengedit atau membuat variabelnya seperti itu. Nanti akan coba saya tunjukkan juga ya. Jadi ini masih sekedar teori terlebih dahulu. Kemudian ada yang namanya tipe data. Nanti kalau teman-teman masuk nih di bagian SPSS yang mana teman-teman menginputkan variabel-variabel, mendefinisikan variabel-variabel, ada nih yang namanya measure di sini. Nah, di situ kita bisa memilih apakah misalnya ini scale atau nominal gitu. Nah, jadi perbedaannya gimana gitu. Hal ini tentunya sama dengan yang teman-teman peroleh di sebelumnya. Jadi teman-teman sudah mengenalkan di awal pendahuluan terkait statistika, pengantar statistika bahwasanya ada beberapa jenis atau tipe data. Ada data kategori, ada data numerik. Kemudian data kategori ini ada data yang nominal dan data ordinal. Data nominal ini adalah level data yang paling sederhana gitu kan ya. Di mana data nominal ini hanya sebatas memberi label pembeda pada suatu data atau kode gitu ya biasanya. Contohnya bisa gender atau jenis kelamin, suku, agama, status pernikahan, atau yang lainnya. Kemudian data ordinal. Data ordinal ini data yang memiliki level skala pengukurannya satu tingkat lebih tinggi dibanding data nominal. Jika dalam data nominal semua anggota set yang menjadi objek itu memiliki tingkat setara, maka di data ordinal ini menyajikan data berupa klasifikasi berdasarkan tingkatan atau kedudukan objek penelitian. Seperti itu. Misalkan kayak dari tinggi ke rendah gitu. Misalkan tingkat pendidikan SD diwakili angka 1, kemudian SMP diwakili angka kedua, SMA diwakili angka ketiga, dan seterusnya gitu. Jadi hal tersebut menunjukkan tingkatan atau kedudukan pendidikan di mana pendidikan tertinggi adalah si SMA dan pendidikan terendah adalah SD gitu. Jadi ada tingkatannya gitu, tingkatan data. Kalau data nominal tadi kan nggak ada tingkatannya nih, bukan berarti laki-laki itu pasti dari nomor satu tertinggi gitu. Nomor dua adalah perempuan, bukan seperti itu. Tapi di data nominal tadi hanya sebatas pemberian suatu kode gitu. Terus ada yang namanya data numerik. Nah, di data numerik ini teman-teman ada yang namanya data interval dan juga ada yang data rasio gitu ya. Nah, untuk data interval memiliki konsep persamaan interval atau jarak, kemudian data rasio mewakili jumlah aktual suatu variabel.
Data ini berpatokan pada nilai 0 sebagai tolak ukurnya. Nah, nanti teman-teman akan melihat nih, di measure ini sebutan tipe variabel yang terdapat pada SPSS yang di sini. Nanti teman-teman bisa memilih nih apakah ini termasuk scale atau nominal atau ordinal. Nah, untuk ketiga tipe variabel tersebut tentunya memberikan jenis nilai serta informasi analisis yang berbeda. Penentuan measure ini adalah hal yang sangat penting, hal yang mendasar gitu ya. Ketika kita menggunakan SPSS. Misalnya, kita tidak boleh membuat variabel nominal untuk melakukan perhitungan nilai rata-rata dan standar deviasi. Itu yang perlu diingat gitu ya, teman-teman. Nah, nanti coba kita praktekkan juga ya, gimana sih pemilihan si measure-nya gitu. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk awal kita yang sederhana dulu, yaitu menginputkan data dengan SPSS. Sudah ada datanya ini, yaitu nilai statistika dasar Prodi Pendidikan Matematika Universitas Jember. Kemudian teman-teman diminta untuk menginputkan di SPSS. Gimana caranya gitu ya? Langsung saja kita ke SPSS-nya. Oke, kita sudah berada di SPSS dan pasti di awal ada dua data editor ini ya yang terlihat yaitu data view dan variable view. Pertama, teman-teman kita perlu untuk mendefinisikan variabel-variabel yang ada. Kita sudah berada di variable view, di kamar variable view, yang mana di sini ada name, ada type, hingga pada role gitu ya. Nah, coba akan saya perkenalkan satu persatu dulu ya. Di sini untuk nama itu berikan nama variabel. Nantinya akan ditampilkan pada header data view di sini nih. Gitu. Terus kemudian ada type. Type ini untuk menentukan tipe variabelnya. Kita coba lihat. Nah, di sini ada banyak sekali ya yang biasanya dipakai itu ada numerik gitu. Numerik itu data angka. Kemudian biasanya juga dipakai itu dolar, date, data tanggal, dolar itu data angka dengan tampilan dolar gitu. Custom currency itu data angka dengan tampilan pada mata uang tertentu. Kemudian string data teks ya ini. Ini. Terus ada width. Ini menentukan panjang data. Kemudian desimal di sini menentukan panjang data desimal secara numerik. Apakah teman-teman menghendaki adanya nilai desimal atau enggak gitu. Kemudian label, di sini berikan label yang akan ditampilkan pada jendela output nanti. Di sini bisa banget teman-teman tulis secara lengkap. Kalau di name ini terbatas, teman-teman bisa menuliskan di sini dengan begitu lengkap kita. Kemudian ada value, umumnya digunakan oleh data nominal dan ordinal untuk merepresentasikan suatu nilai numerik sebagai label. Nah, ini nanti bisa di skip saja, missing, kolom, align, kemudian yang diatur biasanya ini, measure-nya. Apakah ini termasuk ordinal atau nominal atau scale gitu. Nah, coba kita langsung ke penginputan data aja kali ya. Nah, di sini ada nama, ada gender, kemudian ada nilai ya. Coba kita inputkan gitu. Untuk nama, di sini saya tulis di bagian sini. Name itu bisa kita tulis nama gini. Kemudian kita enter. Nah, otomatis akan seperti ini ya. Kemudian coba kita tulis lagi nilai gitu ya. Tapi ini kan masih belum kita atur nih si variabel nama. Jadi di sini bunyinya variable name contains an illegal character karena belum kita definisikan gitu. Jadi untuk pendefinisian silahkan teman-teman definisikan satu per satu terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke nama. Nama, kemudian tipenya apa sih nama ini? Apakah numerik? Enggak kan, karena ini hanya sebatas teks saja. Dan ini tidak akan teman-teman lakukan penghitungan gitu kan. Maka di sini kita ganti string. Terus width-nya bisa 8, bisa kalian tambahkan 20 gitu. Terus desimal 0 jelas. Labelnya apa? Nama mahasiswa. Kayak gini. Kemudian
values-nya biarkan non, ini missing-nya non juga, kolomnya bisa 8 atau bisa berapa terserah teman-teman ya, 20 nih misalnya saya di sini. Range-nya lah boleh, kemudian si misernya dibuat nominal tentunya ya. Kemudian setelah nama kita definisikan, kita punya yang namanya nilai ya kan, atau gender dulu lah, gender ini ya, kita enter. Nah, gender apakah tipenya numerik gitu ya. Nah, untuk si gender ini nantinya teman-teman akan melakukan sebuah penghitungan juga gitu ya antara pengaruhnya gender dengan nilai gitu ya. Boleh ya teman-teman. Jadi di sini tab-nya saya numerik, kemudian bitnya 8, biarkan saja seperti itu, labelnya jenis kelamin gitu aja kali ya. Kemudian si misernya di sini misernya kita buat scale gitu ya. Kenapa kok scale gitu? Nah, teman-teman perlu ingat bahwasannya untuk di SPSS kita tidak boleh membuat variabel nominal untuk melakukan perhitungan nilai rata-rata dan standar deviasi gitu. Kemudian kita lanjutkan ke data yang terakhir yaitu nilai. Kita enter. Di sini nilai bisa kita ketikkan numerik, ini tetap biarkan desimalnya. Nah, ini nggak desimal ya, ini 0 ya. Tadi yang gender, ya kan masa gender ada desimalnya. Nah, nilainya tadi ada koma-komanya enggak kan? Berarti 0. Kemudian si labelnya gitu ya. Labelnya tadi tulis saja nilai UAS statistika ini. Kemudian biarkan saja. Nah, di bagian sini misalnya kan tadi unknown gitu ya. Kalau unknown kita harus pilih nih apakah scale or nominal. Ini pilih yang scale gitu. Setelah selesai seperti ini, kita ke data view gitu ya. Kita ke data view, coba dilihat. Nah, ini ya sudah oke, ada nama, ada gender, ada nilai. Tapi teman-teman perlu diingat bahwasannya di variabel gender itu kita ada pelabelan kan? Ya kan? Ada pelabelan. Maka kita coba untuk memberikan label di sini. Pada value ini diisi angka berupa kode. Misal, kode 1 itu untuk pria. Ini ya. Kemudian kita add. 2 untuk wanita. Kita add. Dan klik OK. Selanjutnya kita ke data view. Kita kalau misalkan udah punya Excel-nya pasti akan cepat gitu ya. Tapi ini saya coba ketikkan satu persatu. Aldi. Nah, ini tadi kan width-nya jadi panjang gitu kan ya, panjang lebih panjang daripada yang ini kan gitu. Jadi ini fungsinya tadi teman-teman ubah menjadi 20 kayak gitu. Nama Aldi, gendernya apa? Pria gitu kan, satu. Nah, ini mau kamu tulis wanita, tidak bisa karena di sini di variable view ininya sudah teman-teman labeli gitu ya. Dan ini bukan string tapi numerik gitu. Jadi kita di sini memasukkan nama-nama dulu aja kali ya. Aldi, kemudian Putu Mei, kemudian ada Siska, kemudian ada Andi Nur, kemudian ada Maulidi Arsi, kemudian ada Rio, kemudian ada Alivia Nindya, kemudian ada M Hidayat ini ya. Terus di sini Putu Mei itu wanita berarti 2, Siska 2, 1, 2, terus 1, 2, gini kan 1 labelnya tadi. Nilainya langsung kita masukkan juga 65, 68, 50, 65, 58, 61, 69, 61 kayak gini. Misalkan teman-teman punya Excelnya malah tambah cepat gitu, enak gitu. Kalau ini kan saya manual kayak gitu. Ini untuk penginputan datanya saja. Jadi ini nanti bisa langsung di-save gitu. Nah, teman-teman langsung klik save as aja. Kemudian di sini langsung teman-teman berikan
nama filenya gitu. Misalkan input data satu. Oke, mungkin itu untuk tutorial input data dan juga mendefinisikan variabel. Silakan teman-teman bisa latihan untuk menginputkan data ini terlebih dahulu. Silakan. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.